Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Siang. Saudara, kita ke informasi mengenai warga negara asing ilegal yang masuk ke Indonesia. Badan Reserse Kriminal Polri menangkap 45 orang yang diduga korban perdagangan manusia. Seluruh warga negara asing yang menjadi korban kini dapat diamankan oleh petugas. Satuan Unit Trafficking yang menyelidiki kasus ini mencurigai terjadi perdagangan manusia karena memiliki motif yang hampir sama dengan kasus Benjina, yaitu berdalih sebagai anak buah kapal. Kita akan bergabung bersama rekan Maharani di Mabes Polri. Selamat siang Rani. Rani, bagaimana nasib 45 warga negara asing kini? Benarkah mereka adalah korban dari perdagangan manusia, Rani? Iya, Nitya, Daniar, dan saudara, tadi kami sempat berbincang dengan Kabares Mabes Polri, Komjen Pol Budi Waseso. Dari perbincangan yang kami lakukan tadi, Komjen Pol Budi Waseso menyampaikan bahwa memang diduga 45 warga negara Myanmar yang kemarin dibawa dari sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat menuju ke Bares Mabes Polri ini merupakan korban dari perdagangan manusia. Kenapa mereka diduga menjadi perdagangan manusia? Hal ini didapatkan dari keterangan sejumlah korban yang saat ini berstatus sebagai saksi, di mana mereka menyampaikan bahwa sudah berada di Indonesia, tepatnya bekerja di perairan Indonesia di Ambon, Maluku selama 3 sampai 4 tahun. Di awal mereka dijanjikan sebelum berangkat ke Indonesia ini akan mendapatkan gaji 7.500 baht per bulannya. Namun sampai dengan mereka bekerja sampai dengan 3 hingga 4 tahun, mereka belum juga mendapatkan gaji yang dijanjikan. Dan sampai dengan siang ini, sejak kemarin pihak dari kepolisian membawa para warga negara Myanmar ini menuju ke Baris Mabes Polri. Pihak dari kepolisian masih melakukan pemeriksaan kepada anak buah kapal tersebut, dan pemeriksaan anak buah kapal ini untuk menelisik pihak-pihak mana saja yang terkait dengan kasus ini, karena diduga memang ada kasus perdagangan manusia dalam kasus dari adanya 45 warga negara asal Myanmar yang kemarin dibawa ke Baris Mabes Polri saat mereka akan kembali ke Myanmar karena diduga sindikat ini sudah mulai tercium oleh pihak kepolisian. Dan pihak dari kepolisian pun menyampaikan bahwa setidaknya ada dugaan ada 2 perusahaan yang diduga terlibat dalam sindikat perdagangan manusia terkait dengan 45 warga negara Myanmar, yaitu ada PTS dan juga PT Mitra Mina. Dan selain itu, selain 2 perusahaan ini juga diduga ada perusahaan-perusahaan lain yang melakukan kegiatan perdagangan manusia di Indonesia. Oleh karena itu pihak kepolisian masih terus melakukan pemeriksaan untuk mendalami kasus ini. Dari data yang kami dapatkan, setidaknya sejak tahun 2010 hingga tahun 2014 di Indonesia, pihak dari kepolisian ini sudah menguak setidaknya ada 91 kasus perdagangan manusia, di mana 525 orang baik itu warga negara Indonesia maupun warga negara asing ini menjadi korbannya. Beberapa di antaranya adalah ketika di tahun 2015, tepatnya di tanggal 3 April 2015, pihak dari kepolisian mengungkap adanya sindikat dari perdagangan manusia yang terjadi di Benjina, yaitu di Kepulauan Aru, Maluku, di mana dalam kasus perdagangan manusia ini setidaknya ada 58 warga negara Kamboja dan 256 warga negara Myanmar dipekerjakan tanpa dibayar atau dengan menjadi anak buah kapal di perairan Aru, Maluku. Dan dari kasus ini pihak dari kepolisian telah menetapkan setidaknya ada 4 tersangka yang merupakan warga negara Indonesia dan 3 tersangka lainnya adalah warga negara Thailand. Selain kasus di Benjina, juga pihak dari kepolisian pada 5 Agustus 2015 ini juga telah mengungkap juga kasus perdagangan manusia yang biasa dikenal dengan Pita Mina, di mana ini terjadi di perairan Maluku, di mana 45 warga negara Maluku menjadi korban dari perdagangan manusia. Dan pihak dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, tepatnya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan, yaitu Susi Pujiastuti, menyampaikan bahwa pihaknya telah meminta untuk pihak kepolisian untuk menyelesaikan kasus-kasus perdagangan manusia yang terjadi di perairan Indonesia. Petikan selengkapnya wawancara kami dengan Susi Pujiastuti selaku Menteri Kelautan dan juga Perikanan, berikut selengkapnya. Sudah mau dilimpahkan ke kejaksaan. Yang Mabiru belum. Nah, Mabiru tadi saya juga bicarakan bahwa Mabiru belum, tapi nanti besok saya ketemu Kapolri untuk meminta supaya Mabiru pun segera di ini, karena kapal-kapal Mabiru jauh lebih banyak dibandingkan Benjina.
Nitya, Daniar, sementara demikian dapat kami laporkan dari gedung Barreskrim Mabes Polri kembali.